Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman, kali ini bersama saya Dewi Andriana di acara Ngopi, Ngobrol Penuh Inspirasi. Nah, untuk kali ini kita akan ngobrol langsung nih dengan Umah Hajah Ilusia Nisiro. Perlu diketahui teman-teman, bahwasanya Umah ini adalah seorang cucu dari pemilik pondok pesantren atau pendiri pondok pesantren Mambaul Hikam ini. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Umah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah Umah, apa kabar Umah? Alhamdulillah sehat-sehat. Oke Umah, di topik kali ini Umah, kita akan membahas nih tentang keutamaan di bulan puasa. Nah, boleh langsung kita mulai ya Umah ya? Nggih, monggo. Oke Umah, menurut Umah, apa sih amalan yang terbaik di bulan puasa ini Umah? Ini nggih, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah menginjak Ramadan yang keempat. Alhamdulillah sehat. Ini Mbak siapa ini? Mbak Dewi Andriana. Mbak Ana nggih panggilannya nggih. Mbak Ana sehat kan nggih? Alhamdulillah. Masih puasa? Nggih. Nggih. Alhamdulillah di bulan puasa kali ini apalagi di pondok pesantren nggih, itu mungkin banyak sekali amalan-amalan yang bisa santri-santri lakukan. Terutama Mbak Ana sendiri kan tahu kalau memang banyak kegiatan yang sudah disusun dengan rapi dan baik oleh pondok pesantren Mambaul Hikam ini. Jadi bulan Ramadan ini adalah merupakan syahrul amal, bulan yang amal semuanya, amal ibadah itu mudhoaf, dilipat gandakan pahalanya. Sehingga kemudian kita selayaknya sebagai hamba Allah sangat-sangat beruntung sekali dipertemukan di Ramadan kali ini. Karena apa? Karena banyak amal-amal yang kemudian yang sebelum Ramadan kita lakukan itu hanya satu mungkin pahalanya ya, tapi kalau di Ramadan itu dilipat gandakan. Lipat gandanya sampai berapa? Sampai tak terhingga. Allah sendiri yang kemudian yang akan melipat gandakan dengan kuasanya Allah. Di antaranya syahrul amal. Syahrul Ramadan adalah juga syahrul Quran. Maka Quran itu diturunkan di bulan Ramadan ini. Sehingga apa yang kita lakukan? Ya, Quran itu memperdalami Quran, memperbanyak untuk baca Quran. Ini Mbak Ana sudah berapa juz ini? Insya Allah niku 3. Oh, 3. Tiga OTW, 4 insya Allah. OTW, kurang itu. Jadi satu hari itu kalau bisa 3 juz. 3 juz nanti goalnya kemudian 1 bulan menjadi berapa kali 3 juz? Sampai kalau memang kita punya target jadi harus bulan Ramadan ini khatam 3 kali, bulan Ramadan ini harus khatam 5 kali. Karena apa? Karena itu tadi bulan Ramadan ini adalah letak kemuliaannya itu juga terdapat diturunkannya Al-Quran, sehingga kita buat baca Quran sebanyak-banyaknya. Khatam sampai 3 kali, 5 kali, kalau bisa sampai 10 kali bisa. Ya, mungkin ngaji Quran tok itu, Jadi di samping kemudian kita memperbanyak Quran, juga kita kaji. Kita kaji apa yang kemudian ada di dalam Al-Quran tersebut. Kalau di pondok ini kan di samping ngaji Quran juga ada ngaji kitab tafsir, kitab tafsir. Lah itu sudah pun matuk. Jadi kemudian nanti setelah liburan pondok itu diteruskan khatam Quran sampai banyak kali, kemudian mengkaji dengan cara dilihat itu terjemahnya. Itu yang pertama. Syahrul Ramadan adalah syahrul Quran. Kemudian syahrul qiyam. Hendaklah kita itu memperbanyak untuk qiyam itu adalah mendirikan sholat. Jadi sholat
sholat di samping sholat fardu yang kemudian kita buat itu sebagai tepat waktu, nggih, juga kita tambah dengan sholat-sholat Sunnah. sunnah. Sholat sunnah yang pertama adalah sholat rawatib. Itu harus selalu dilakukan, nggih. Rawatib itu sholat yang setelah sholat fardu niku, nggih. Oh, nggih. Sholat fardu, sholat rawatib itu sholat rawatib setelah ba'diyah qobliyah itu semuanya dilakukan. Jadi kalau misalnya kemarin di belum bulan Ramadan kok agak malas-malasan, nah ini di Ramadan saya harus melaksanakan sholat rawatib. Terus sholat apa saja? Salat ba'diyah. Sholat ba'diyah qobliyah, sholat sunnah apa aja? Sholat tahajud. Nah itu sholat tahajud. Jadi ketika kita sahur, jadi sahur itu wajib, sahur itu sunnah, ya. Sahur itu adalah kesunahan di bulan Ramadan. Jangan kemudian eman ngantuk, turu kebablasan sampai sahur, jangan begitu. Karena fa inna fis sahur barokatan. Karena di situ ada keberkahan tersendiri di dalam sahur. Apakah sahur itu kemudian melulu makan aja? Enggak. Yaitu tadi isi dengan sholat tahajud, kemudian istighfar yang banyak. Itu adalah termasuk amaliyah untuk mengisi bulan Ramadan. Kalau diurut mulai sahur, mulai bangun tidur, yaitu tadi tahajudnya jangan sampai bolong, kemudian sahur dengan sahur yang bergizi, kemudian waktu antara sahur dan subuh itu juga wirid-wirid. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin itu diperbanyak, kemudian istighfar yang banyak, sholawat, terus blenger pun kekataan istighfar diganti kemudian sholawat, kan semuanya sholat sunnah, sholat duha, sholat rawatib itu semuanya kita lakukan. Nah, gitu nggak Uma? Berarti selain ini amalan-amalannya ada syahrul Quran sama syahrul qiyam. Sebenarnya ada banyak lagi, syahrul doa itu juga, memperbanyak doa, memperbanyak baca Quran, memperbanyak sholat. Oke. Terus Uma, gini, kalau misalnya kita puasa nih ya, kita kan pasti merasakan ngantuk banget gitu ya Uma ya. Terus gimana nih hukumnya orang yang berpuasa tapi dia tidur sepanjang harinya? Gimana nih Uma? itu cocok ya buat santri-santri ya. Malahan itu hadis itu menjadi sesuatu banget yang didalilkan untuk para santri-santri ini. Apa itu dalilnya? Saumul naumus shaim ibadatun. Itu malahan viral digaung-gaungkan oleh para santri-santri ini biasanya. Dibuat dalil nyenyaknya tidur mereka. Memang hadis itu lagi viral nih gitu. Naumus shaim ibadah wa sumtuhu tasbih wa amaluhu mudha'af wa du'ahu mustajab wa dzambuhu maghfurun. Orang yang puasa itu menurut hadis ini tidur ibadah. Diamnya saja, ini kayak dia baca tasbih. Jadi sampai sebegitunya kemuliaan Ramadan ini. Kemudian segala amal kebaikannya dilipat gandakan. Doanya insya Allah semuanya diijabah oleh Allah. Dan yang terakhir adalah dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Nah, hadis ini memang banyak yang mengatakan kalau memang hadis dhaif. Apalah itu memang rawinya ada di situ ada sesuatu sehingga kemudian dihukumi hadis ini memang dhaif. Tapi kemudian kalau kita mengambilnya dibuat fadhailul a'mal, dibuat penyemangat motivasi kita beramal, tidak apa-apalah. Tidak kemudian kita itu menganggap itu apalah hadis apalah sehingga tidak dilakukan, tidak. Asalkan kemudian kita
mengartikannya dengan bijaksana. Oh. Nggih. Jadi bukan kemudian naumus shaimi ibadah, ayo turu. Kalau iku le ibadah wis turu ae sing akeh. Sing penting salat. Subuh tidur sampai zuhur, kemudian zuhur salat, mari zuhur tidur lagi. Asar salat, habis asar tidur lagi. Ya iku jarine arek-arek niku napa? Ah iku ae bayiku ae iso umur anak kelas 2 saja bisa kalau hanya tidur-tidur gitu kan ya. Jadi jangan begitu. Mafhum muwafaqahnya enggak begitu. Kalau berarti yang mengartikan kalau ibadahnya tidurnya orang puasa itu ibadah, itu yang mengartikannya seperti itu adalah ya orang-orang yang iseng-iseng aja pengen tidurnya dimaknai ibadah. Tapi kalau kita bijaksana memaknainya begini, kalau tidur saja bisa dimaknani ibadah, kenapa amal-amal yang lain tidak? Jadi kita harus pinter. Tidur saja ibadah, ayo buatan tidur. Ayo melakukan hal-hal yang bermanfaat yang lain. Amalnya saja digandakan, amal-amal kebaikan digandakan. Terus kemudian bisa juga menjadi sangat bermanfaat. Tidur itu bagi orang yang puasa itu ketika kemudian tidak tidurnya dia manfaatkan dia lakukan kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, di situ letak daripada fadhailul a'mal daripada hadis ini. Misalnya apalagi sekarang yang seneng gadget itu ya. Ya. HP kemudian scroll TikTok nggak selesai gitu. Apalagi sama joget-joget misalnya atau melihat hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu kan juga eman-eman gitu loh. Padahal kalau kita lihat as-saum, as-siyam itu adalah al-imsak anil muftirat wa an mubdilis ajr, wa an mubdilil ajr. Puasa itu adalah mencegah dari apa-apa yang membatalkan puasa dan apa-apa yang membatalkan atau menghilangkan pahala puasa. Itu adalah eman-eman. Kalau kemudian kita kerjakan puasa ini dengan hal-hal yang tidak berguna. Di samping itu tadi lihat HP itu tadi misalnya nongkrong. Nah, kalau biasanya siang-siang ngopi karena kopinya sudah dilarang sekarang biasanya kan gitu. Anak-anak muda sekarang enak nongkrong di pinggir jalan, padahal hasilnya nopo? Nongkrong di pinggir jalan itu nopo hasilnya? Bener-bener. Malahan banyak kemaksiatan yang didapat. Nah, timbangin nongkrong seperti itu, lebih baik tidur. Baru itu bisa ditarik kesimpulan begitu. Lebih baik tidur daripada kemudian melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Berarti begitu ya, Uma ya. Berarti boleh tidur tapi asalkan bisa dipikir-pikir dulu ya, bijaksana. Oke, Uma. Terus Uma, gimana nih? Ada Uma ya, orang puasa tapi dia nggak sholat Uma. Terus gimana ini? Masya Allah. Padahal itu tadi ya, syahrul Ramadan adalah syahrul qiyam. Kalau bisa itu diperbanyak, bukan tanpa meninggalkan. Kalau dia puasa dengan tidak sholat, ya tidak ada gunanya. Padahal dikatakan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, imanan. Di situ kan ada. Kalau dia percaya dengan Allah, berarti dia akan melakukan semua apa yang diperintah Allah. Nah, hal yang sangat penting ini kemudian dia tinggalkan sholat. Apalah kemudian dengan amalan-amalan yang lain. Jadi ya tidak diterimalah puasanya kalau memang dia tidak sholat. Atau sholat itu yang krusial kan ya. Ada yang krusial yang wajib dilakukan. Begitu nggih Uma ya. Terus nih Uma, tanda-tandanya puasa kita diterima sama Allah tuh gimana Uma ya? Tanda-tandanya.
gimana ya? Orang yang kemudian terbiasa dengan amalan-amalan di bulan Ramadan, itu kan untuk latihan biar kemudian di lain Ramadan, di bulan-bulan selanjutnya, dia kemudian masih istiqomah dengan amalan-amalannya. Lah, orang yang masih mengamalkan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, insya Allah ini adalah puasanya diterima oleh Allah. Jadi kita memang tidak tahu ya, mana yang diterima oleh Allah, amalan-amalan kita yang mana diterima oleh Allah itu tidak tahu. Bahkan bisa jadi tahajud kita itu ada kemudian secercah hati yang di situ ada rasa sombong. Teman-teman semuanya tidur, saya tok yang tahajud. Nah itu kan ada. Sehingga kemudian berpotensi untuk tidak diterima. Jadi bisa jadi kemudian itu imam yang kemudian bisa masuk surga dengan hanya memberikan kesempatan kepada lalat untuk meminum dari tintahnya. Itu saja bisa kemudian menyebabkan masuk surga. Jadi kita kemudian tidak tahu amalan-amalan yang mana yang kemudian bisa diterima oleh Allah. Tapi intinya itu tadi, kalau kemudian pembiasaan di bulan Ramadan ini dengan amal-amal yang baik, yang kemudian kita tata, istiqomah, dan setelah Ramadan kita teruskan itu. Keistiqomahan kita teruskan. Maka insya Allah inilah orang-orang yang kemudian diterima puasanya oleh Allah. Tetap Qur'ani, tetap diterus. Tadi sholat sunnah yang banyak itu kemudian tetap dia istiqomah. Itu insya Allah itu tanda-tanda daripada keterimanya. Berarti itu ya, berarti amalan-amalan itu ya. Amalan-amalan yang tetap diistiqomahkan. Begitu. Oke Uma, terakhir nih Uma ya. Tipsnya dong, tips untuk menjaga kesehatan di bulan Ramadan ini gimana Uma? Tips jaga kesehatan, untuk berbuka itu kan memang disunahkan yang manis-manis. Delok sampean ini termasuk disunahkan, sampean kan manis ya. Jadi buka sampai delok sampean ini. Artinya yang masuk di tubuh kita setelah kemudian istirahat lama. Jadi hikmah daripada Ramadan itu sangat banyak. Di samping untuk untuk roh kita, juga untuk jasmani kita. Roh kita dengan banyaknya amalan-amalan tadi yang kemudian itu menjadi penyemangat dari roh kita. Ada juga dari segi kesehatan, yaitu di puasa yang pertama, puasa 1 sampai ke 10 ini adalah saat detoks, tubuh kita detoks. Jadi setelah bekerja di bulan-bulan sebelum Ramadan itu tidak hentinya ini yang namanya lambung kita bekerja itu tidak henti-hentinya. Kecuali kalau yang biasa Senin Kemis itu biasa istirahat itu lambungnya itu. Kalau tidak pernah puasa kemudian puasa, lah inilah saatnya. Jadi 10 hari yang pertama itu detoks bagi tubuh kita. Memang di situ mungkin hari pertama, kedua itu pusing, kadang lelah, tidak enak, gitu ngantuk. Tapi kalau nanti kita sudah menjalaninya di minggu kedua itu sudah mulai merasakan. Lambung itu sudah mulai enak, sudah istirahat. Gitu. Kalau sampai istirahat gitu, kerjaannya apa? Kan leha-leha gitu. Kalau perempuan itu kalau dia istirahat dia akan bersih-bersih, suka bersih-bersih. Jadi mumpung enggak kerja kan gitu Mumpung enggak kerja, saya tak bersih-bersih rumah gitu kan. Lambung juga begitu. Ketika lambung itu kemudian istirahat, maka dia akan bersih-bersih. Dia akan membersihkan lemak-lemak seluruh tubuh. Itu dia akan bekerja seperti itu. Sehingga kemudian di minggu terakhir dia akan merasakan bersih, ini lemak-lemak itu sudah hilang, kemudian konsentrasi ini menjadi lebih segar lagi. Itu gara-gara puasa. Itu kalau bukanya enggak macam-macam bukanya yang biasa-biasa saja. Jadi
buka dengan kurma. Nah, itu kemudian meningkatkan energi kita karena di dalam kurma itu ada zat besinya. Apalagi kemudian kalau kita campur dengan vitamin C, ya itu akan menjadi strong. Nah, jadi kurma, kemudian jeruk, itu bagus sekali. Jangan kemudian es. Oke. Kalau pingin puasanya full sampai selesai, es itu mek ngincipi tok mau. Oke. Itu juga sangat menjaga kesehatan. Nah, kemudian buka secukupnya. Setelah buka itu tadi kita sholat. Habis sholat baru buka. Jadi buatan kaget. Lambung habis istirahat lama, nggih. Dia sudah enak gitu. Kemudian kita kasih wamyor es, kasih kolak, kasih apa lagi? Makanan yang banyak. Dia akan bekerja keras. Jadi eman-eman gitu loh. Lambung yang sudah kita kita istirahatkan biar sehat kembali, biar kerja, itu langsung dia bekerja keras. Bisa-bisa nanti rusak ini. Kalau kemudian embol lagi gitu biasanya ya. Ini nek sampean boten, sampean langsing iki kata mangan iki mek didik iki mampu buka iki. Tuh, kemudian tarawih. Tarawih itu kita nikmati. Jangan kemudian lauk barok gitu itu yang copet itu nggih. Nah, itu kurang baik juga untuk kesehatan tubuh. Karena kalau kita nikmati dengan tumak nina itu masuk pada olahraga bagi tubuh kita. Sehingga kita insya Allah kalau menikmati saat-saat itu kita akan selalu sehat. Dan jangan lupa itu tadi sahur. Fa inna fis sahuri barokatan. Di situ ada keberkahan. Meskipun hanya minum sedikit, makan sedikit, tapi yang penting saya ini keberkahannya. Yang penting itu. Jadi jangan tinggalkan sahur. Berarti itu terbuka, sahur, sama tarawih itu penting ya, Uma ya? Itu penting sekali. Oke, Uma. Sebelum kita tutup nih acara ini, Uma nggak ada motivasi, kata-kata motivasi buat teman-teman ngopi ini? Untuk anak-anak yang perbanyak di dalam bulan Ramadan ini kesempatan kita untuk memperbanyak ibadah-ibadah. Kita tidak menutup kemungkinan kalau tahun depan kita tidak bertemu dengan Ramadan lagi. Jadi yang giat untuk melakukan amalia, yang giat untuk selalu menjaga kesehatan kita, karena inilah yang Allah berikan. Inilah anugerah bagi kita menemui Ramadan di tahun ini. Oke, terima kasih Uma. Oke Uma, mungkin ada tambahan sedikit lagi? Saya kira cukup. Cukup ya. Oke, Ma. Oke, mungkin cukup sampai di sini, teman-teman. Terima kasih Uma atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa saksikan Ngopi di part-part berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.